Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba membuat suatu tutorial bagaimana membuat soal ulangan secara online menggunakan Google Form. Pertama kita buka Google Drive. Nah, Bapak Ibu bisa buka di mana, bisa di menu ini. Kita buka Google Drive. Nah, kemudian selanjutnya jika Bapak Ibu memang sudah login akan seperti ini tampilannya. Tapi kalau belum login sebelumnya Bapak Ibu harus login dulu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih baru atau new, kemudian pilih lainnya, pilih Google Formulir. Selanjutnya kita tentukan judulnya. Misalkan kita pilih penilaian harian. Penilaian harian tema 2 misalnya ya. Kemudian kita klik bagian atas ini supaya berubah juga. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan kita isi untuk identitas, misalnya nama lengkap, nah ini kita pilih jawaban singkat dan wajib isi ya supaya anak-anak tidak lupa mengisi namanya. Nah, selanjutnya yang kedua kita tambahkan untuk misalnya kelas. Ini juga kita pilih, ini bisa Bapak Ibu pilih jawaban singkat, bisa drop down. Kalau drop down misalnya kita kasih pilihan kelas 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Ya. Jadi tapi kalau misalnya ini hanya untuk kelas 6 saja, kita bisa pilih jawaban singkat. Nanti anak-anak akan mengisi kelas 6. Nah, ini juga kita tandai wajib, aktifkan wajib isi. Nah, saya kira mungkin 2 ini cukup untuk identitas. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tahap 1. Jadi kita tambahkan, kita klik ini ya. Kita tambah bagian. Nah, kita sudah, sebelumnya saya perlu sampaikan Bapak Ibu bahwa kita di SD kita membutuhkan beberapa nilai dalam satu kali ulangan. Misalnya untuk tema 2 kita butuh nilai PKN, butuh nilai bahasa Indonesia dan sebagainya. Juga nilainya adalah nilai per KD. Jadi kita harus membuat bagian-bagian supaya nanti nilainya terpisah. Kalau soal itu nomor 1 sampai 20 kita buat sekaligus, maka otomatis nanti nilainya cuma 1 ya. Sehingga saya harus membuat bagian. Misalnya yang bagian ini kita pilih misalnya PPKN ya. Bapak Ibu boleh menambahkan misalnya KD berapa kalau memang dianggap butuh, misalnya KD 3.1 sesuai dengan KD yang ada di penataan Bapak Ibu. Nah, nanti bisa diinstruksikan di sini operasionalnya. Misalnya pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke. Setelah itu kita tambah. Ingat ini tambah pertanyaan, bukan tambah bagian ya. Nah, Bapak Ibu di sini sudah bisa memasukkan soal. Misalnya kalau pilihan ganda, Bapak Ibu bisa mengetik, kemudian bisa juga jika Bapak Ibu sudah punya soal dalam bentuk Word, itu bisa di copy langsung ke sini soal dengan opsinya ya. Nah, misalkan anggaplah saya buka dulu soal. Nah, Bapak Ibu punya soal dalam bentuk Word seperti ini bisa kita langsung ambil ya. Bisa misalnya kalau kita tidak ingin menggunakan, kita langsung copy saja soalnya, bisa copy satu-satu, bisa sekaligus. Nah, misalnya kita ambil soalnya,
Nah, kita langsung klik saja di sini. Ya. Bapak Ibu bisa menggunakan nomor, bisa juga tidak. Itu tergantung opsinya. Nah, salah satu manfaat persatuan dalang. Nah, kita pilih opsinya ya. Opsinya, jika Bapak Ibu ingin menggunakan ABCD, maka tetap langsung seperti ini. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu bisa hilangkan dulu ABCD-nya. Nanti langsung di copy sekaligus seperti ini. Ya. Nah, kita copy langsung sekaligus, kita paste di sini. Ini sudah muncul semua, ya. Nah, setelah ini sudah jadi soal kita satu nomor. Langkah ini Bapak Ibu ulangi terus sampai cukup. Nah, ketika kita mau masuk di bahasa Indonesia, maka kita akan pilih tambahkan bagian. Ini yang ini ya, tambahkan bagian. Nah, misalnya tadi anggaplah PKN-nya tadi sudah cukup. Nah, bagian 3 ini kita misalnya ambil bahasa Indonesia dan seterusnya. Begitu seterusnya sampai tambahkan bagian. Oke, saya anggap dalam menginput soal Bapak Ibu sudah bisa. Nah, kita ambil masuk di pengaturan untuk langkah selanjutnya. Anggaplah soal kita ini sudah selesai. Tadi kan belum kita isi lembar jawaban. Kita belum isi kuncinya maksud saya ya. Nah, untuk mengisi kunci kita harus merubah dulu. Kita setting. Nah, ini jika Bapak Ibu ingin satu HP anak harus menggunakan email, maka klik ini. Tapi kalau untuk level SD biasanya, apalagi daerah kita, rata-rata hanya menggunakan HP orang tua, atau mungkin ada anak satu HP untuk 2 kali, untuk 2 orang. Nah, kita tidak usah ambil ini ya. Untuk ini juga jika Bapak Ibu hanya ingin satu email 1 kali mengirim, maka bisa di checklist ini. Itu terserah Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di presentasi, Bapak Ibu bisa mengacak urutan pertanyaan. Nah, yang perlu di sini adalah kuis. Ini harus kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Kenapa? Supaya nanti kita bisa membuat kunci jawaban dan skor. Jika ini tidak aktif, maka Bapak Ibu tidak bisa membuatkan kunci dan skornya. Nah, kita lihat ada opsi lagi di bawahnya. Bagaimana rilis nilainya? Nah, kita pilih, ada 2 pilihan. Apakah begitu anak-anak selesai jawab langsung bisa melihat skornya, atau nanti setelah kita tinjau secara manual. Nah, kalau saya pilih yang ini ya, yang pertama. Nah, kemudian di bawah apa yang bisa dilihat oleh respondent. Misalnya pertanyaan yang tidak terjawab bisa tidak dia lihat. Nah, kalau kita checklist dia bisa lihat jawaban yang benar. Nah, ini sebaiknya kalau misalnya anak disuruh kerja lebih dari 1 kali, sebaiknya ini jangan di checklist ya. Nilai poin ini maksudnya nilai setiap soal, skornya berapa. Nah, itu boleh sajalah ya. Setelah itu kita simpan. Nah, soalnya tadi sudah bisa kita edit ya. Sudah bisa kita misalnya ini sudah ada muncul ini pilihan untuk kunci jawaban dan poin. Jadi kita klik. Misalkan kalau PKN tadi 4 nomor kita buat soalnya, maka untuk skor 100 berarti satu nomornya kita kasih skor 25. Nah, kita isi di sini ya, kita isi 25 poin. Nah, kemudian jawabannya yang mana? Misalnya tadi kan soalnya salah satu manfaat persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu yang merupakan jawaban yang benar dari opsi ini? Terjadi perbedaan pendapat, kemudian terciptanya suasana sekolah yang aman dan menyenangkan, memudahkan orang asing masuk ke lingkungan, kerjasama tersisa. Nah, saya kira ini ya. Nah, kita klik seperti ini. Setelah itu kita klik selesai. Nah, ini dilaksanakan secara berulang di setiap soal. Silahkan Bapak Ibu buatkan kunci dan skornya. Yang perlu diingat di sini adalah skor maksimal ya, skor setiap KD, setiap mata pelajaran. Kalau misalnya kita membuat 4 nomor, maka otomatis kita butuh 25 poin per nomor. Kalau misalnya kita membuat 5, berarti satu nomornya itu skornya atau poinnya 20. Saya kira itu berlaku untuk semua. Silahkan dilanjutkan.
Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana supaya tampilannya mungkin menarik. Bapak Ibu bisa sesuaikan di sini. Kita bisa memilih tema, misalnya headernya Bapak Ibu mau memilih gambar, di Google sudah disiapkan temanya, misalnya tema kantor, tema ilustrasi, dan sebagainya. Nah, misalkan kita pilih, Bapak Ibu bisa mengunggah foto sendiri juga di sini, ya. Jadi bisa milih foto. Nah, jika Bapak Ibu sudah punya atau bisa mengunggah, ya, ada 3 pilihan, silahkan dikreasikan. Nah, misalnya saya pakai ini ya, sisipkan. Nanti akan muncul. Nah, ini akan muncul di bagian. Jadi tampilannya jadi menarik. Apalagi kalau jika Bapak Ibu menggunakan foto siswa misalnya dalam kelas. Nah, ini warna temanya bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita akan membuat link supaya anak-anak bisa masuk dan menjawab soal. Di link ini ada 3 pilihan, bisa kita kumpul lewat email, tapi yang umumnya kita gunakan adalah yang bagian tengah ini, ya. Jadi kita klik ini untuk tautannya ya, atau untuk linknya. Nah, ini kan masih dalam bentuk link yang sangat panjang. Nah, kita bisa perpendek. Jadi kita checklist perpendek URL. Nah, ini sudah pendek. Tapi jika Bapak Ibu masih menganggap ini panjang dan membutuhkan yang lebih pendek lagi, atau mau membuat cantik, Bapak Ibu bisa memilih beberapa provider yang bisa membantu untuk memendekkan lagi URL ini. Nah, biasanya saya menggunakan GG Shortener ya. Kita buka baru. Nah, ini GG Shortener URL. Nah, kita pilih ini. Oh, maaf, jaringan saya kayaknya agak salah ya. Jadi kalau misalnya ini sudah terbuka, tapi kalaupun tidak, ini sudah bisa kita bagikan ke peserta didik. Jadi tinggal misalnya dibagikan ke grup WA kelas, ini sudah bisa ya. Tapi kalau misalnya kita mau perpendek, kita copy ini, bisa salin, bisa kita langsung Ctrl C. Nah, kemudian kita Ctrl V di sini, paste ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat link yang cantik, misalnya sesuai permintaan, nah bisa kita ini. Misalnya kita mau buat apa ya? PH, atau mau huruf kecil semua boleh, mau huruf besar semua boleh, mau gabung bisa. PH tema 2, misalnya SDN 191. Nah, atau kita kasih kelas tema 2 kelas 6 SDN 191. Nah, kemudian kita minta untuk dipendek. Nah, jika URL itu bisa digunakan, maka akan muncul seperti ini. Inilah URL yang kita punya, yang akan kita bagikan ke siswa. Jika Bapak Ibu ingin membagikan dalam bentuk barcode, QR code bisa klik ini. Kemudian kita bisa simpan gambar ini, kita copy, kita simpan. Tapi umumnya kalau di grup kita hanya menggunakan link supaya anak-anak tidak perlu lagi mengetik. Jadi meskipun tadi kita pakai ini, itu juga sudah tidak masalah karena anak-anak tidak perlu mengetik. Tinggal kita copy, kemudian kita buka grup WA-nya peserta didik ya, grup WA kelas maksud saya. Misalkan